bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menganalisis kasus dalam bab 4. Eh, Kelompok kita terdiri dari Putri Wulandari, Erika Dian Maharani, Bintang Arya Masya Putra, dan Jeremy Vincent Errol. Untuk kasus pertama, kali ini akan dijelaskan oleh Putri Wulandari. Yang pertama, kesenjangan pendidikan antar wilayah dan antar kelompok sosial ekonomi di Indonesia memang besar dan diperparah oleh pandemi. Berdasarkan riset kami bersama inovasi, kerugian belajar atau learning loss akibat pandemi terjadi secara tidak merata. Sementara itu, siswa yang ibunya tidak bisa membaca bahkan tertinggal 20 bulan belajar dibanding mereka yang ibunya bisa membaca. Semakin parahnya kesenjangan akibat pandemi sebenarnya tidak mengejutkan. Meski demikian, data tersebut seharusnya sudah menggambarkan betapa seriusnya kesenjangan pendidikan setelah pandemi berlangsung. Jika tidak ditangani secara sistematik, kesenjangan ini akan terus terakumulasi dan berubah menjadi problem sosial politik yang serius. Premisnya, setelah 1 tahun pandemi, hasil belajar literasi dan numerasi siswa di wilayah timur Indonesia sudah tertinggal sekitar 8 bulan belajar dibanding mereka yang tinggal di wilayah barat. Siswa yang tidak memiliki fasilitas belajar seperti buku, teks, tertinggal 14 bulan belajar dibanding mereka yang memilikinya. Jadi, kesimpulannya adalah setelah 1 tahun pandemik, siswa di wilayah timur Indonesia tertinggal karena kebanyakan siswa tidak memiliki fasilitas belajar seperti buku teks dan lain sebagainya. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. X2 ada 8,8 juta warga di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek yang tidak terjangkau simpul angkutan umum massal. Hasil analisis Kompas menemukan cakupan layanan angkutan umum massal di Jakarta dan wilayahnya penyangganya tidak merata. Angkutan umum yang dianalisis adalah Transjakarta, Trans Jabodetabek, Transpakuan, dan lain-lain. Halte dan stasiun yang digunakan tercatat masih aktif sesuai rute bus atau kereta yang dilaluinya. Untuk mengetahui cakupan layanan angkutan massal, setiap halte dan stasiun dibuat radius 1 kilometer sebagai jarak maksimum yang dapat dijangkau penduduk. Namun untuk halte mikrotrans dibuat radius 500 meter. Dari artikel tersebut, kita mendapatkan satu premis. Hasil analisis Kompas menemukan cakupan layanan umum massal Jakarta dan wilayah penyangganya tidak merata. Cakupan layanan angkutan massal di Jakarta menjangkau 96,1% penduduk. Sementara di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi hanya menjangkau 26,2% dari total penduduk di wilayah tersebut. Kesimpulannya, pembangunan layanan angkutan massal di ibu kota lebih difokuskan oleh pemerintah daripada cakupan layanan angkutan massal di wilayah penyangga. Next akan dibacakan oleh Erika. Saat urbanisasi di Jakarta, banyak orang beramai-ramai untuk berimigrasi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dan menjadi titik mulai Jakarta mengalami kepadatan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Sehingga kota ini tidak bisa menampung lebih banyak untuk dipekerjakan sehingga alhasil banyak pengangguran yang merajalela. Terlalu padatnya pemukiman di Jakarta membuat pemerintah menyediakan transportasi umum yang dapat beroperasi mengangkut banyak orang seperti Transjakarta,
KRL, dan transportasi umum lainnya. Biaya yang rendah juga banyak orang menjadi pendorong masyarakat menggunakan transportasi ini untuk pergi bekerja. Premis pada teks ini adalah pada awal proses urbanisasi di Jakarta, banyak orang beramai-ramai untuk berimigrasi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Ini menjadi titik mulai Jakarta mengalami kepadatan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Kesimpulannya adalah Jakarta mengalami kepadatan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya karena banyak orang yang sulit mendapat pekerjaan di luar daerah ibu kota Jakarta. Selanjutnya dibacakan oleh Bintang. Selanjutnya ada refleksi kasus. Pada kasus pertama, Anda dapat melihat bahwa banyak digambarkan situasi-situasi mengenai bagaimana kesenjangan antara satu daerah dengan daerah lain di Indonesia. Pada kasus kedua, situasi-situasi yang disajikan merupakan situasi yang berkaitan dengan perbedaan antara fasilitas transportasi ibu kota dan wilayah lainnya. Dan pada kasus ketiga menggambarkan masyarakat sangat bergantung pada pekerjaan di Jakarta dibandingkan dengan wilayah lainnya. Dari ketiga kasus tersebut disimpulkan bahwa masing-masing kasus merupakan isu ketidakmerataan kesenjangan hidup masyarakat yang ada di Indonesia. Sekian merupakan analisis materi dari bab 4 kami tentang induktif. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah.